Ada 5 penyesalan orang di alam kubur. Ada 5 penyesalan orang di alam kubur. Satu diantaranya, ketika sudah dia gosok meninggal arwah, dia gosok matanya, dia buka, kata dia, saya di mana? Kau sudah meninggal, dah saat. Saya sudah mati. Iya. Ya Allah, hidupkan saya kembali ke dunia, sekejap saja, kira-kira 1 menit lah kalau boleh. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Solat bukan, puasa bukan, haji bukan. Saya hanya ingin berkata, ya Allah, semua hartaku aku sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan minta solat? Karena solat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita masih solat. Haji hanya bisa kita dapat ketika kita haji. Puasa hanya kita dapat ketika kita puasa. Tapi sedekah, meskipun sudah tulang belulang hancur, kita tetap mengalir. Itulah yang disebut sedekah jariah. Keliru Bapak Ibu yang Allah kasih rezeki, Bapak tidak bersedekah. Keliru. Dan alhamdulillah, makin bersedekah, Allah makin ganti. Maka almarhum almarhumah, insya Allah lapang kuburnya karena ada sedekah beliau. Ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah, jangan berhenti di grup, jangan berhenti di HP bapak, sebarkan. Bapak punya 10 grup WhatsApp, 1 grup 100 orang, kirim, 1000 orang yang terima. Kalau ada yang mengamalkan 5 orang, selama 5 orang itu amalkan, bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur, bahkan sudah habis tulang belulang kita. Anak yang soleh dan soleha, sedekah harta, kemudian ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang ada di alam kubur sekarang masih transit, belum sampai surga, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapa yang paling menderita di alam kubur? Kata Nabi, orang yang paling menderita di alam kubur nanti adalah al-mutahawilu bis-shalah, yang menganggap enteng solat. Satu diantaranya, ketika sudah dia gosok meninggal arwah, dia gosok matanya, dia buka, kata dia, saya di mana? Kau sudah meninggal, dah saat. Saya sudah mati. Iya. Ya Allah, hidupkan saya kembali ke dunia, sekejap saja, kira-kira 1 menit lah kalau boleh. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Solat bukan, puasa bukan, haji bukan. Saya hanya ingin berkata, ya Allah, semua hartaku aku sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan minta solat? Karena solat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita masih solat. Haji hanya bisa kita dapat ketika kita haji. Puasa hanya kita dapat ketika kita puasa. Tapi sedekah, meskipun sudah tulang belulang hancur, kita tetap mengalir. Itulah yang disebut sedekah jariah. Keliru Bapak Ibu yang Allah kasih rezeki, Bapak tidak bersedekah. Keliru. Dan alhamdulillah, makin bersedekah, Allah makin ganti. Maka almarhum almarhumah, insya Allah lapang kuburnya karena ada sedekah beliau. Ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah, jangan berhenti di grup, jangan berhenti di HP bapak, sebarkan. Bapak punya 10 grup WhatsApp, 1 grup 100 orang, kirim, 1000 orang yang terima. Kalau ada yang mengamalkan 5 orang, selama 5 orang itu amalkan, bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur, bahkan sudah habis tulang belulang kita. Anak yang soleh dan soleha, sedekah harta, kemudian ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang ada di alam kubur sekarang masih transit, belum sampai surga, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapa yang paling menderita di alam kubur? Kata Nabi, orang yang paling menderita di alam kubur nanti adalah al-mutahawilu bis-shalah, yang menganggap enteng solat. Buya, jangan bawa politik ke masjid. Masjid ini suci. Buya, jangan bawa politik ke masjid. Masjid ini suci, Buya. Politik ini kotor.
Saya bertanya kepada Anda, sejak kapan Anda ingin memisahkan agama dari politik? Sejak mulai Anda memisahkan, sejak itu Anda menjadi sekuler. Dan sekuler bahasa Arabnya almani. Hukum almani dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang ini murtad, keluar dari Islam. Siapa yang ingin mencoba-coba memisahkan antara Islam dengan muamalat, ya, pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi, budaya, media, siapa ingin memisahkan ini? Bahwa agama hanya sebatas masjid, yaitu solat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, sedekah, umrah, haji dan sebagainya. Hanya itu yang agama. Tapi urusan politik bukan urusan agama. Orang ini yang dimaksud oleh Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu hanya menerima setengah saja isi kitab, lalu kamu campakkan setengah isi kitab yang lain? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Orang yang melakukan amalan itu di antara kamu, selama dia hidup di dunia, dia hina. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adab. Orang yang menerima agama hanya setengah, lalu mencampakkan setengah lainnya, mereka ketika matinya su'ul khatimah, dan menunggunya azab yang sangat pedih. Di masjid dibedah oleh Rasulullah siapa yang akan memimpin. Di masjid, Pak. Ketika Nabi meninggal, para sahabat melanjutkan musyawarah besar terjadi di masjid. Siapa yang akan memimpin? Di mana kepemimpinannya nanti? Dibedah di masjid, diurai di masjid, ditetapkan di masjid, diumumkan di masjid. Jadi jangan sesekali berpikir, jangan bawa-bawa politik ke masjid. Anda sekuler, gitu aja bahasa kita, Pak. Sementara Islam itu ajaran kafah, ajaran yang sangat komprehensif, universal. Di masjid bicaralah kesehatan, di masjid bicaralah ekonomi, di masjid bicaralah politik praktis. Cibu ya, politik ini kotor. Saya bertanya kepada Anda, sejak kapan Anda ingin memisahkan agama dari politik? Sejak mulai Anda memisahkan, sejak itu Anda menjadi sekuler. Dan sekuler bahasa Arabnya almani. Hukum almani dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang ini murtad, keluar dari Islam. Siapa yang ingin mencoba-coba memisahkan antara Islam dengan muamalat, ya, pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi, budaya, media, siapa ingin memisahkan ini? Bahwa agama hanya sebatas masjid, yaitu solat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, sedekah, umrah, haji dan sebagainya. Hanya itu yang agama. Tapi urusan politik bukan urusan agama. Orang ini yang dimaksud oleh Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu hanya menerima setengah saja isi kitab, lalu kamu campakkan setengah isi kitab yang lain? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Orang yang melakukan amalan itu di antara kamu, selama dia hidup di dunia, dia hina. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adab. Orang yang menerima agama hanya setengah, lalu mencampakkan setengah lainnya, mereka ketika matinya su'ul khatimah, dan menunggunya azab yang sangat pedih. Di masjid dibedah oleh Rasulullah siapa yang akan memimpin. Di masjid, Pak. Ketika Nabi meninggal, para sahabat melanjutkan musyawarah besar terjadi di masjid. Siapa yang akan memimpin? Di mana kepemimpinannya nanti? Dibedah di masjid, diurai di masjid, ditetapkan di masjid, diumumkan di masjid. Jadi jangan sesekali berpikir, jangan bawa-bawa politik ke masjid. Anda sekuler, gitu aja bahasa kita, Pak. Sementara Islam itu ajaran kafah, ajaran yang sangat komprehensif, universal. Di masjid bicaralah kesehatan, di masjid bicaralah ekonomi, di masjid bicaralah politik praktis.